Ya, ada lagi pertanyaan. Kemudian kalau yang untuk persen kedua, dia memberikan batas untuk nilai apa program yang dibuat. Jadi ada batasan untuk program 1, program kedua, program ketiga dan seterusnya. Dan program tersebut diketikkan di satu nama file, artinya satu layar script. Cuman arti dari programnya berbeda untuk program 1 dengan program yang 2. Ya, jadi nanti bisa dicoba ya di bagian ini finite element analysis menggunakan MATLAB dan Abacus. Nah, caranya seperti itu. Yang tadi didemonstrasikan, ya tinggal mengikuti aja contoh skripnya yang di ebook yang di-upload di Edmodo. Jadi lihat di sini, coba di scroll ya, di scroll di bagian bawah. Nanti akan keluar, ini masih BART elemen. Ya, ini adalah skrip dari MATLAB. Jadi coba aja nanti, karena di sini ada ya tadi ada persen. Nah, itu persen itu memberikan arti, dia memberikan keterangan program ini, nama filenya adalah dia kasih nama trust. Kemudian trust itu menghitung linear static analysis of a trust structure. Jadi program yang dituliskan di sini, dia berfungsi untuk menghitung ini linear static. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tugas kelompok untuk presentasi review jurnal untuk finite element metode elemen hingga. Kelompok yang mau presentasi sudah masuk di sini? Sudah, Pak. Ya, bisa dimulai untuk Sudah, Pak. share screen. Namanya siapa aja tadi yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelas Oke. A, Pak. Kelompok 2. Oke. Saya allowable untuk melakukan record. Terus anggotanya Baik. siapa saja?
Anggotanya siapa aja? Ya, bisa di record. Oke, saya allowable untuk record. Bisa langsung dimulai, Pak? Di record aja dulu. Udah diklik recordnya di menu Zoom-nya. Bentar, satu lagi. Saya allowable semua ya untuk kelompok yang mau presentasi. Bisa di record. Oke, sudah saya record, Pak. Ya, yang lain juga bisa. Yang kelompok presentasi. Yang siapa? MJ, Ralfi, kemudian siapa? Ralfi. Ya, itu bisa melakukan record. Oke, langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan berjudul Evaluation of Elastic Properties of Fiber Reinforced Concrete with Homogenization Theory and Finite Element Simulation. Lalu today's presentation, topik pembahasannya adalah pertama penelitian eksperimental, kedua prediksi teoritis sifat elastis beton bertulang serat, 3 dan analisis elemen hingga, 4 perbandingan hasil, lalu kesimpulan. Nah, kelompoknya terdiri dari rekan saya, Mas Toda, dengan NIM 1810311031, lalu saya sendiri, Ralfian Gibran, dengan NIM 1810311033, lalu ada Mas Adikur, dengan NIM 1810311037, lalu ada Mas Kimo, Rizky Maulana, 1810311038. Lalu rekan saya yang sangatlah spesial gitu kan, ada Mas Jive, Bima Sakti, sampai disembah sama cewek 2 itu. Oke, lanjut. Oke, materi ini akan dipresentasikan oleh Mas Toda. Silakan Mas Toda. Jadi pada materi hari ini, saat ini tuh beton merupakan material bangunan yang sering banyak dipakai nih. Nah, modulus elastisitas pada beton dan Poisson rasionya itu parameter penting dalam analisis mekanika struktur beton. Nah, material berbahan dasar semen ini tuh beton kan dari semen yang diperkuat saat banyak digunakan dalam dunia praktek perteknikan. Ada FRC, ECC, dan UHPC, dan lain-lain. Nah, selain itu, penelitian telah melakukan banyak penelitian tentang distribusi serat, sifat mekanik, dan daya tahan material berbahan dasar semen yang diperkuat serat ini, yaitu beton. Nah, di makalah ini, modulus elastisitas dan Poisson rasio beton yang diperkuat serat baja dites. Berdasarkan komposit model silinder dan seri model Ruiz, matriks elastisitas beton yang diperkuat saat baja dengan distribusi searah berhasil dipecahkan. Lalu, modulus elastisitas dan Poisson rasio beton yang diperkuat serat baja dengan distribusi acak dihitung sesuai dengan fungsi probabilitas densitas distribusi serat. Selain itu, dengan bantuan MATLAB dan software Abaqus, dilakukan simulasi kompresi aksial elemen hingga dari model mesoskopik beton yang diperkuat serat baja. Nah, lanjut, Mas Gerald. Nah, ini ada bagian penelitian pada PPT hari ini. Yang pertama itu ada beton serat baja atau steel fiber, beton serat baja yang diperkuat, steel fiber reinforced concrete. Nah, itu ada uji kompresi uniaksial, ada metode homogenisasi, dan ada analisis elemen hingga. Nah, pada uji kompresi uniaksial ini akan ada hasil yang diukur, dan pada metode homogenisasi akan ada hasil yang dihitung,
Dan pada analisis elemen hingga itu ada hasil simulasi. Dari ketiga hasil tersebut akan terjadi perbandingan hasil eksperimental, teoretikal, dan simulasi. Dan yang terakhir itu ada verifikasi keefektifan model teoritis dan model elemen hingga. Bisa dilanjut, Mas Gerald. Ini ada penelitian eksperimentalnya. Berdasarkan bahan bakunya itu semen yang digunakan dalam percobaan adalah 42,5 semen Portland, fly ash, abu terbang yang digunakan adalah fly ash kelas pertama sesuai standar Cina, sesuai dengan ASTM C618-15. Nah, ini ada dua tabel. Dua tabel ini adalah properties dari bahan materialnya berdasarkan komposisi kimiawi. Bisa dilanjut, Gerald. Selanjutnya ada desain campuran. Rasio air pengikat beton itu sebesar 0,5 dan kadar volume serat baja adalah masing-masing 0,1% dan 2%. Proporsi campuran diperlihatkan pada tabel 3. Tabel 3 ini menjelaskan bahwa beton itu adalah ada beberapa campuran-campuran yang terdapat pada beton. Dilanjut, Ger. Ini metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu di sini ada tes uji kekuatan aksial. Pada beton itu akan diberikan gaya normal ke bawah, dan di sana ada rigid pad untuk menahan, dan ada strain foil serta dial gauge yang akan menghitung Poisson ratio dan modulus elastisitasnya. Gambar 2 merupakan diagram eksperimen pengetesan modulus elastisitas dan Poisson ratio beton dengan pembebanan. Untuk menghilangkan pengaruh deformasi plastik, sampel telah ditekan 3 kali dengan 0,5 MPa sampai 1/3 kuat tekan aksial. Modulus elastisitas dan Poisson ratio dihitung dengan persamaan 1 dan 2 yang ada di sebelah kiri. Masing-masing nilai rata-rata dari 6 sampel diambil sebagai hasil percobaan. Dilanjut, Gir. Hasil dan analisa eksperimen. Nilai rata-rata dan standar deviasi sifat mekanikal sampel diberikan di tabel 4 yang ada di bawah. Dari tabel dapat dilihat dengan peningkatan kadar serat, modulus elastisitas, Poisson ratio, dan kuat tekan aksial sampai meningkat. Lanjut, Ger. Gue ya? Iya. Oke, lanjut oleh saya. Yang kedua itu ada prediksi teoritis sifat elastis beton bertulang serat. Nah, ini ada model homogenisasi beton serat besi searah. Pertama, sifat elastis dapat dari distribusi serat besi telah dipertimbangkan. Serat besi dipertimbangkan sebagai material dua bentuk, yaitu beton dan fiber. Diasumsikan bahwa matriks serat dan beton keduanya merupakan bahan isotropik. Ikatan antara serat dan matriks cukup baik dan tidak terdapat slip maupun dislokasi. Serat disusun dari satu arah matriks beton seperti pada gambar 3. Nah, di gambar 3 ini kelihatan di gambarnya bahwa yang di luar itu, yang putih-putih tapi ada garis biru, itu adalah konkritnya atau beton. Dalamnya ada bentuk silindris juga, yaitu si fiber atau si seratnya. Dari gambar 3 tadi, terlihat serat besi searah yang diperkuat komposit beton merupakan material komposit isotropik melintang. Hukum Hooke dapat diekspresikan sebagai persamaan 3 dan 4. Itu ada tau Y sama dengan CY Y, di mana tau Y adalah tensor tegangan, CY adalah matriks tensor elastis komposit beton bertulang serat searah, dan Y adalah regangan tensor. Menurut penelitian sebelumnya, komposit berbentuk silinder paling cocok untuk memperkirakan konstanta elastis komposit distribusi serat searah. Hassin dan Hill memperpanjang model bola komposit dengan casing silinder panjang yang tertanam di dalamnya.
matriks isotropik dan modulus elastisitas longitudinal, modulus melintang, modulus geser longitudinal, dan Poisson ratio longitudinal komposit diperoleh, seperti yang diberikan dalam persamaan. Itu ada EL sama VF kali EF tambah VM kali EM ditambah 4VF VM dalam kurung VF dikurang VM kuadrat dibagi VM bagi per 3KF tambah VF per KM tambah 1 per mu M. Lalu di persamaan ke-6 itu ada KT sama dengan KM ditambah VF per 1 per KF kurang KM tambah VM per KM tambah mu M. Lalu ada mu LT sama dalam kurung VF dikali mu F tambah VM dikali mu M tambah mu F dalam kurung lalu dikali mu M per VM mu F ditambah VF mu M ditambah mu M. Lalu ada rumus Vn sama dengan VF dikali VF tambah VM kali VM tambah VF VM dalam kurung VF dikurang VM lalu dikali 1 per KM dikurang 1 per KF dibagi VM per KF tambah VM per KM tambah 1 per mu M. Lalu ada penjelasannya, di mana EL adalah modulus elastisitas longitudinal, KT adalah modulus transversal massal, mu LT adalah modulus geser longitudinal, VTL adalah Poisson ratio longitudinal, IM adalah modulus elastisitas beton, IF adalah modulus elastisitas serat, VM adalah Poisson ratio beton, VF adalah Poisson ratio dan dari serat baja, KM adalah modulus beton, KF adalah modulus volume modulus serat baja, mu M adalah modulus geser beton, mu F adalah modulus geser serat baja, VM adalah fraksi volume beton, lalu VF adalah fraksi volume serat. Modulus geser transversal atau mu TL tidak dapat diperoleh dengan model silinder komposit. Oleh karena itu, model seri terus digunakan untuk mengestimasi modulus geser transversal. Kemudian modulus geser transversal dihitung sesuai dengan hubungan antara modulus curah, modulus geser, dan modulus elastis, seperti yang diberikan pada dalam persamaan 9 dan 10, yaitu ET sama dengan EF kali EM per VF EM ditambah VM dikali EM. Lalu ada mu TL sama dengan 3KT ET per 9KT dikurang ET, di mana ET adalah modulus elastisitas transversal dan mu TL adalah modulus geser transversal. Kemudian, sesuai dengan hubungan antara konstanta elastis engineering dan modulus efektif, matriks elastis CIJ atau CIY tadi di persamaan 4 dapat dinyatakan sebagai persamaan sebagai berikut. Karena serat didistribusikan secara acak dalam matriks, sistem koordinat spasial 3 dimensi digunakan untuk mendeskripsikan distribusi serat acak seperti yang diberikan pada gambar 4. Terlihat kalau ada bidang 1, 3, dan 2, lalu di situ si seratnya ini memiliki sudut yaitu sebagai theta. Orientasi serat dalam matriks dapat diekspresikan secara unik dengan sepasang sudut theta dan adalah sudut yang dibuat serat dengan satu sumbu. Titik utama adalah sudut proyeksi serat bidang 2 sampai 3. 2, 3 dibuat dengan dua sumbu. Menurut penelitian sebelumnya, modulus elastisitas komposit yang diperkuat serat hanya terkait dengan orientasi serat sudut theta dibuat dengan arah utama satu sumbu, yaitu sudut theta, dan ada memiliki pengaruh yang kecil. Ketika orientasi serat sudut dibuat dengan satu sumbu adalah theta, matriks elastis C dalam persamaan 11 perlu diubah menjadi koordinat. Hubungan transformasi diberikan dalam persamaan 12-14. Itu perhitungannya, di mana C aksen adalah matriks elastis ketika orientasi serat sudut dibuat dengan satu sumbu adalah theta. Ohm adalah matriks transformasi koordinat. Theta adalah sudut yang dibuat serat dengan satu sumbu.
Lalu ini dilanjutkan oleh Saudara Adi Kurniawan, bukan? Sini ada distribusi acak fiber. Diusulkan fungsi eksponensial. Udah nyala kan ya, kelihatan ya suaranya? Diusulkan fungsi eksponensial dua parameter untuk mengkarakterisasi fungsi kepadatan probabilitas distribusi acak serat dalam matriks. Seperti yang ditunjukkan di persamaan berikut ini. Nah, G-nya itu adalah fungsi kepadatan probabilitas distribusi serat. P dan Q adalah parameter yang terkait dengan distribusi serat. Nah, biasanya panjang tepi minimum sampel beton lebih panjang daripada panjang serat, sehingga diasumsikan distribusi orientasi serat stropik P sama dengan Q sama dengan setengah. Lanjut. Sini ada homogenisasi serat beton bertulang serat berorientasi acak 3 dimensi. Modulus elastisitas komposit tulangan serat hanya berkaitan dengan orientasi serat sudut yang dibuat dengan arah utama satu sumbu. Sehingga orientasi bidang beton bertulang serat diadopsi untuk menggantikan beton bertulang serat berorientasi acak 3 dimensi yang nyata. Nah, contohnya diberikan pada gambar nomor 5 ini. Nah, berdasarkan matriks elastisitas distribusi serat searah C aksen dan fungsi kepadatan probabilitas G theta, distribusi serat matriks elastis ekuivalen komposit beton bertulang serat dengan distribusi acak dapat diperoleh dengan persamaan di bawah ini. Nah, lanjut. Nah, penjelasannya tuh di mana C adalah matriks elastis ekuivalen komposit beton bertulang serat dengan distribusi acak. GDHP itu adalah fungsi kepadatan probabilitas distribusi serat. Dan C aksen adalah matriks elastisitas distribusi serat searah ketika orientasi sudut serat dibuat dengan satu sumbu adalah H. Terakhir, berdasarkan hubungan antara modulus elastisitas, Poisson ratio, dan konstanta elastisitas dalam matriks elastis, nilai teori homogenisasi modulus elastisitas dan Poisson ratio komposit beton bertulang serat dengan distribusi acak dapat diperoleh dengan persamaan nomor 17 dan 18 di bawah ini. Nah, ini di bawah ini ada langkah-langkah proses perhitungan modulus efektif dan Poisson ratio beton bertulang. Nah, yang pertama itu langkahnya data pada tabel nomor 5 dan kandungan serat pada tabel nomor 3 dimasukkan ke dalam model komposit beton bertulang serat searah. Angka 2, berdasarkan matriks tensor rotasi X diperoleh matriks C aksen. Angka 3, menggabungkan fungsi kepadatan probabilitas distribusi acak serat G theta, matriks elastisitas komposit beton bertulang serat baja dengan distribusi acak dapat diperoleh. Dan langkah keempat, berdasarkan persamaan 17 dan 18, modulus elastisitas dan Poisson ratio beton bertulang serat dapat distribusi secara acak dapat dihitung. Sulit untuk menyelesaikan pada langkah 2 dan 3 karena operasi matriks, sehingga matriks elastis dari komposit beton bertulang serat baja diselesaikan dengan program yang ditulis oleh perangkat lunak MATLAB dalam makalah ini. Lanjut. Lanjut. Ini ada komparasi hasilnya. Nilai prediksi teoritis dibandingkan di sini dengan hasil eksperimen yang dilakukan pada beton bertulang serat baja. Hasil eksperimen dari makalah ini dan eksperimen Thomas dan Ramaswamy digunakan untuk memverifikasi keakuratan model teoritis homogenisasi. Dalam percobaan Thomas dan Ramaswamy, fraksi volume serat baja adalah 0,5%, 1%, 1,5%. Modulus dan modulus geser beton dan serat baja dapat diperoleh dengan persamaan 19 dan 20. Di bawah ini serat.
Di bawah ini ada persamaannya dapat dilihat. Nah, penjelasannya di mana K itu adalah modulus massal, M adalah modulus geser, E adalah modulus elastis, D adalah ratio Poisson. Nah, nilai modulus efektif dan Poisson rasio matriks beton dan serat baja seperti yang diberikan dalam studi eksperimental pada tabel 5 tadi. Hasil perhitungan teori homogenisasi dan eksperimen dari bagian 3 dan makalah Thomas Ramaswamy diberikan pada tabel 6. Dari tabel 6 terlihat bahwa nilai teori homogenisasi sesuai dengan nilai eksperimen yang memberikan keakuratan model teoretis homogenisasi. Oke, dilanjutin lagi. Di sini lihat tes. Ya, kebenaran. Oke. Ini di sini terlihat di tabel 5 terlihat bahwa ada properties modulus dan Poisson ratio pada matriks beton dan steel fiber. Nah, di tabel 5 ini terlihat bahwa parameter-parameter material apa aja yang sebelumnya udah diuji gitu. Contohnya SFRC itu steel fiber reinforcement cement yang diuji pada paper ini dilihat parameternya bahwa elastic modulusnya itu 31,1, steel fiber 210 gigapascal. Nah, di sini terlihat juga Poisson rasionya untuk konkretnya sendiri, material konkretnya sendiri itu 0,2 dan steel fibernya 0,3. Terus juga untuk bulk modulus untuk konkretnya 17,2 dan steel fibernya 175 dan shear modulus untuk konkretnya itu sekitar 12,9 gigapascal dan steel fibernya itu 80,78 gigapascal. Nah, dalam paper ini sebelumnya sudah diuji juga di paper lainnya, dalam paper Thomas and Ramaswamy paper. Nah, di sini terlihat juga untuk perbandingannya dari tiap-tiap materials. Nah, selanjutnya di bawah ini, yang di atas ini kan masih dalam bentuk dalam satu material gitu, konkret, beton atau steel fiber, cuma fiber besi. Nah, di tabel 6 ini terlihat bahwa ini suatu material komposit yang sudah dicampur antara steel fiber dan konkret atau betonnya. Nah, di sini terlihat dalam paper ini komposit C40 itu fiber kontennya itu divariasikan 1 dan 2, kemudian nilai eksperimen value of elastic modulusnya diketahui untuk yang fiber content 1% itu sekitar 31,5 gigapascal dan eksperimen value elastic modulus pada fiber content 2% itu sekitar 32,1. Terus juga sebelumnya sudah dilakukan namanya nilai eksperimen. Nah, sebelum masuknya ke kita analisis di homogenization theory value of elastic modulus. Jadi ya dalam paper ini kita menjelaskan perbandingan antara teori homogenization dan teori finite element analysis. Nah, sebelum dilakukan perbandingan itu kita melakukan eksperimen value dulu pada material ini. Nah, kemudian pada teori homogenization theory value of elastic modulus terlihat bahwa perbandingan errornya itu nilai error dari homogenization teori itu yang beracuan pada nilai eksperimen itu errornya sekitar 1,43 dan 2,87. Terus untuk Poisson rasionya pada eksperimen value itu sekitar 0,2, fiber content yang 2% 0,217. Kemudian untuk perbandingannya lagi pada teori homogenization pada dalam analisis Poisson ratio itu errornya itu sekitar 3,43 pada fiber content 1% dan 2,76 pada fiber content 2%.
Nah, boleh di next. Nah, ada yang ketiga ini analisa elemen hingga. Pembentukan model mesoskopik beton bertulang. Pertama, diasumsikan bahwa beton bertulang serat baja ini terdiri dari dua bagian, yaitu serat baja dan matriks beton. Kemudian serat baja disederhanakan menjadi segmen garis isometrik yang didistribusikan secara acak. Kemudian berdasarkan fraksi volume serat baja tunggal dan ukuran matriks beton dapat dihitung jumlah serat baja dalam model. Jika nomornya berada di antara N dan N+1, jumlah inputannya adalah N. Akhirnya model beton serat baja dengan fraksi volume yang berbeda ditetapkan masing-masing. Meskipun menyusun prosedur input acak menggunakan perangkat lunak MATLAB, ukuran model konsisten dengan ukuran sampel percobaan, parameter model spesifik ini dilihatkan pada tabel ini. Jadi untuk untuk uji spesimennya itu model material dimensinya itu seperti ini. Panjang kali lebar kali tinggi, atau panjang kali lebar kali tingginya dari suatu beton, campuran komposit beton dan fiber steel. Ini 100 kali 300. Oke. Bisa dilanjutkan. Untuk pemodelan numerik MATLAB dari beton bertulang serat baja, ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu kita menghasilkan koordinat acak dari titik awal dan sudut theta dan itu theta kecil secara acak. Yang kedua itu kita menghitung koordinat titik akhir sesuai dengan panjang serat dan tentukan apakah koordinat titik akhir berada dalam matriks beton. Kemudian yang ketiga ini tentukan apakah nomor serat I ini berpotongan dengan serat I yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, model numerik mesoskopik beton bertulang serat baja itu dihasilkan sesuai dengan koordinat kedua ujung serat dan ukuran matriks beton. Oke. Boleh di next. Nah, ini untuk flowchart of fiber random input. Jadi tadi kita kan pertama mengkalkulasikan atau kita menentukan koordinat secara acak pada poin-poin starting point dan random axis angle. Jadi starting point itu garis-garis atau sumbu-sumbunya itu bakal secara acak. Yang kemudian kedua, calculate the endpoint coordinates. Pak, di sini Azan boleh tulis sebentar, Pak? Ya, bisa menunggu selesai azan dulu, nanti bisa dilanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih.
Baik, saya lanjutkan lagi. Di ini proses spesifik di sini terlihat flowchart of fiber random input atau proses spesifikasi yang sebelumnya dijelaskan. Yang pertama itu kita menghasilkan suatu koordinat yang secara acak pada poin permulaan dan juga kita menentukan sudut-sudut sumbu secara acak. Setelah itu kita mengkalkulasikan koordinat dari titik poin akhirnya itu. Setelah didapatkan dari koordinat awal dan koordinat akhirnya, kita menentukan titik poin koordinat, menentukan lokasi titik poin koordinatnya. Nah, di sini terlihat in matrix dan outside matrix. Di sini kita menentukan koordinat-koordinatnya itu sesuai dengan model boundary atau batasan model yang kita inginkan. Jadi jika koordinatnya itu tidak sesuai atau keluar dari model yang kita inginkan, itu kita delete. Kalau misalkan sesuai, kita pertahankan. Terus kita juga lihat fiber intersection judgment-nya atau saling perpotongan antar fibernya itu. Jika perpotongan kita hapus, dan jika tidak saling perpotongan kita pertahankan, baru kita lakukan untuk menghasilkan mesoscopic numerical model. Boleh di next. Nah, ini terlihat model kolom numerical kompresi